Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi qad akhrajal fikri li al-gharbil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi zulalin minal ghamam wal malaikatu wa qutiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna, tiada yang mereka nanti-nantikan, yaitu pada hari kiamat, illa melainkan ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamam, melainkan datangnya siksa Allah dalam naungan awan, wal malaikatu, dan juga malaikat, wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya, wa ilallah, dan hanya kepada Allah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Kangku Bapak, Ibu rahimakumullah, kata-kata hal di sini bukan pertanyaan. Biasanya hal ini pertanyaan, ya, istifham, harful istifham. Itu adalah pertanyaan, tapi ada maknanya hal di sini bukan pertanyaan, tapi nafyun. Nafyun artinya meniadakan. Makanya artinya bukan apakah yang zuruna mereka melihat, bukan itu. Tetapi hal yang zuruna, tiada yang mereka nanti-nantikan. Ya. Jadi kata nazoro yanzuru, ada artinya melihat, ada artinya adalah menanti-nantikan. Ada juga intazoro yantaziru intizoron. Nah, kalau belajar qawaid seperti itu. Nah, ini adalah halnya bukan pertanyaan tapi nafi, meniadakan. Tiada yang zuruna, yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat, illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamam, melainkan datangnya siksa Allah. Dan juga fi zulalin minal ghamam, naungan awan, berada dalam naungan awan. Wal malaikah, dan juga malaikat. Kangku Bapak, Ibu rahimakumullah, ayat ini merupakan ancaman. Ancaman di mana Allah mengancam orang-orang yang kafir melalui Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad. Makanya diungkapkan ayat ini. Kapan? Pada hari kiamat. Dan di sanalah keputusan qadi yang sebenarnya. Yang memutuskan. Apa yang diputuskan? Seluruh perkara-perkara yang ada hubungan kaitan waktu di dunia diputuskan di sana dengan seadil-adilnya. Tidak akan ada protes, tidak akan ada naik banding, tidak ada. Hakim-hakim yang di dunia malah dihakimi nanti. Ya, nan hidupnya nan kalama diawa habis mainnya di situ. Kenapa? Ya waqudiyal amru. Waqudiyal amru. Syukran ya, syukran. Sidi, syukran. Jadi diputuskan, sehingga di dalam tafsir ini
pada hari kiamat nanti di saat diputuskan semua perkara seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya. Lalu setiap orang yang beramal akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan nanti ungkapan waqudiyal amr itu kan, itu di padang mahsyar. Laita bayang nak di kita mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad terakhir, termasuk awak kasadonan hadir dikumpulkan di padang mahsyar. Laita bayang tak? Orang yang namuh kasurau ndak namuh kasurau, mau tidak mau nanti dikumpulkan. Mau dikumpulkan atau tidak ke masjid-masjid atau tidak, nanti dikumpulkan mau tidak mau. Jangan itu kumpul sado 62.000 penduduk Padang Panjang kumpul di Bancalaweh. Nai awak ke ateh Bukit Tui. Nah, dekat rumahnya Pak Mas. Ini orang kampung mah. Siap ya. Selamat datang ya semuanya. Saya jarang di masjid ini karena banyak kegiatan keluar. Ya. Semuanya pakai jam, pakai waktu, pakai janji. Dikumpulkan, ya Allah. Lautan manusia sejak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir. Jika dia waktu di dunia berbuat baik, balasannya baik. Jika waktu di dunia dia berbuat jelek, buruk, maka balasannya setimpal. Sesuai dengan apa yang ia lakukan, amalan buruk tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Bahkan untuk menguatkan itu, juga Allah cantumkan di dalam surah Al-Fajr ayat 21 sampai 23. Ini sudah pada hafal, kalla iza dukkatil ardu dakang dakka. Jadi dakka. Kan ada jenis makanan di Minang ini dakka ya. Hah? Apa namanya? Awas aku lalu kira enggak. Kalau dalam Al-Quran dakka. Ya. Itu arti dakka itu adalah goncangan yang dahsyat dan berturut-turut. Tidak berhenti kalau bahasa awaknya. Kalau tidak dihentikan di Allah tidak berhenti. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi diguncangkan dengan dakka, guncangan yang berturut-turut. Itu dakka namanya. Waja'a rabbuka wal malaku saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Rapih barisan malaikat. Awak disuruh baris mada. Barisan centang perenang. Belajar PBB bagalui. Malaikat yubana rapih barisannya. Baris. Makanya ada hadis yang sahih. Ada malaikat yang ditugaskan untuk memegang. Ada staf ahli sih kok Pak Zulkifli ya. Iya ya. Selamat datang jo kawan-kawan dun sanak kita sadonyo. Sampai di mana tadi Pak Sidi? Hah? Berbaris-baris. Jadi ada satu malaikat yang untuk meniup sangkakala itu malaikat siapa? Israfil. Dalam hadis yang sahih, semenjak diamanahkan untuk memegang sangkakala, trompet, sampai subuh ini, karena belum ada perintah untuk meniupkan, tidak berani meniupkan. Dalam hadis
dipaci di tangan, kalau awak kan udah tahu. Kemudian diletakkan di mulut, di muncung. Sampai kini taat perintah Allah. Dadu dicubu-cubu, cubu seketek dadu. Coba deh. Cubu kalau diagian kawa amanah mamaci trompet tua, paci di tangan letakkan di muncung. Mungkin tes, coba, itu goncang jadi. Begitu taat dan patuhnya malaikat. Malaikat Israfil tidak berani kalau belum ada perintah. Pegang, letakkan di mulut. Jangan sekali-kali kau tiup, kata Allah. Wahai Israfil, sebelum aku perintahkan. Sampai sekarang belum ada perintah. Kira-kira kalau terjadi ditiup, kan ada tiupan pertama, fasoiko man fis samawati wa man fil ard illa man syaa. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini mati. Illa man syaa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru ada tiupan yang kedua. Itulah hari berbangkit. Ketika dibangkitkan manusia, tidak ada yang berpakaian, tidak beralas kaki, dan kondisi semua manusia dalam kondisi tidak berkhitan. Inilah disunai papa anak, ibu-ibu. Beko kalau pas yaumul ba'si, hari berbangkit, itu tidak ada dalam kondisi dihitan. Dan itu khalqan jadida, adalah kejadian baru. Ngeri ya. Awak takkan taruh keceinya nan di Bukit Sulungan kini di Bukit Tinggi. Nyoba aden. Ustaz, yo nyiak. Yo ndak takui dan kojo mati indah. Nan ditakui yang diden adalah setelah kematian itu nan ditakui. Hidui sabantah 60-70 umat Nabi Muhammad. Tapi setelah kematian itu proses panjang. Kita pun tidak tahu nasib kita surga neraka. Ngeri. Itu yang ditakutkan di den. Itu ini. Kemudian ayat ini juga dilanjutkan yang apabila diterjemahkan, ya, jadi malaikat berbaris-baris dan pada hari itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan neraka jahanam. Diperlihatkan. Da'awa donan mancaliak surang, tapi dicalian diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia. Artinya baru takana ngeri jahanam kok kironya dia Allah. Sehingga ada hadis Hasan disebutkan bahwa sakiro-kiro api jahanam iko bocor kate dunia sagadang lubang panjai, maka lenyaplah bumi ini. Jadi kalau bocor saja sebesar lubang jarum api jahanam ini, maka dunia ini akan lenyap dan hancur. Sagadang lubang panjai saja bocor kate dunia kok bumi hancur. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka manusia ingat. Kira-kira takut jo jahanam ingin berbuat baik, bisa enggak kalau sudah di situ? Tidak bisa. Tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Tidak ada guna. Di tekanan kiranya ngeri jahanam ko, di ba'a nasib awak. Tidak ada lagi gunanya. Tidak ada gunanya. Kagu Bapak, Ibu rahimakumullah, ada juga pertanyaan, hal yang zuluna illa anta tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, yang mereka nantikan
tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir dalam bab ini menuturkan sebuah hadis mengenai asur sangkakala, trompet kalau bahasa kita, yang cukup panjang. Mulai dari permulaannya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Hadis ini cukup terkenal, disebutkan bahwa umat manusia di saat mengalami kesusahan di padang mahsyar, mereka meminta syafaat kepada Tuhannya melalui para nabi. Dari Nabi Adam, mereka minta syafaat, sampai para nabi dan rasul. Dadonan talok magih syafaat, bantuan pertolongan, ndak. Kecuali Rasulullah diizinkan. Sekali lagi, syafaatnya bukan dari Rasulullah, tapi syafaat dari Rasulullah yang diizinkan oleh Allah. Apalagi yang kita harapkan apa? Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Itu yang sangat diharapkan. Makanya sering-seringlah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah, kata Rasulullah, akulah orangnya yang dapat memohonkan syafaat. Lalu Nabi berangkat dan bersujud kepada Allah di bawah arsy, dan beliau meminta syafaat dari sisi Allah agar dia berkenan datang untuk memutuskan peradilan di antara semua hambanya. Maka Allah memberi izin kepadanya untuk memberi syafaat. Lalu Allah datang dalam naungan awan kepadanya untuk memberi syafaat. Lalu Allah datang dalam naungan awan sesudah langit dunia terbelah dan semua malaikat yang ada padanya juga turun. Kemudian langit kedua dan langit ketiga hingga langit ketujuh terbelah pula. Para malaikat penyangga arsy dan malaikat karubiyun turun. Kemudian Allah yang Maha Perkasa turun dalam naungan awan, dan para malaikat yang terdengar gemuruh suara tasbih mereka seraya mengucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah yang mempunyai kerajaan dunia dan kerajaan langit. Maha Suci Allah yang memiliki segala keagungan dan keperkasaan. Maha Suci Allah yang Maha hidup dan tak pernah mati. Maha Suci Allah yang mematikan semua makhluk, sedangkan dia tidak mati. Hayyun, tetap hidup. Maha Suci Allah lagi Maha Kudus, Tuhan para malaikat dan ruh. Maha Suci lagi Maha Kudus, Tuhan kami yang Maha Tinggi. Maha Suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan. Subhanallah, Allah itu suci selama-lamanya. At-taqdis anin nuqsan, dihindarkan dan dijauhkan dari kekurangan. Itulah sempurna. Ada riwayat Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Mardawih dalam bab ini mengetengahkan banyak hadis yang di dalamnya terkandung hal-hal yang aneh, antara lain ialah apa yang diriwayatkan melalui hadis Al-Minhal Ibnu Amr dari Abu Ubaidah Ibnu Abdullah Ibnu Maisarah dari Masruq dari Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud ini yang pernah dan sempat diminta oleh Rasulullah untuk membacakan suatu ayat. Dia udah mau. Bukankah ayat itu diturunkan kepadamu, bukan kepada aku? Tentu aku tidak mau. Kemudian dari Nabi Muhammad SAW, yang intinya Allah menghimpunkan orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir di suatu tempat pada hari yang telah dimaklumi, yang sudah diketahui bersama. Semua orang mengarahkan pandangannya ke langit, menunggu-nunggu keputusan peradilan. Lalu Allah turun dalam naungan awan dan dari arsy sampai ke al-kursi. Jangan mikir-mikir arsy, kursi, diibaratkan seperti Ustadz Ade duduk di sini. Jangan itu. Imani saja ini. Ya, ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang jelas nanti turun
kita semuanya sejak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad kalau sudah di sana menunggu keputusan sambil mencari akate. Bah nasib awak, bah keputusan awak. Ya Allah, ngeri ya. Kecuali yang hadir nih pada kesempatan ini mudah urusannya nanti di sana ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini wajah-wajah yang semangat masuk surga aja nih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditanya siapa Muhammad narako dado surang alanya nangke tangan awa yakin. Cik sekini nan viral ko Mama Gupron. Mama Gupron. Nanti kalau ada masalah takut nanti neraka, saya yang akan menjadi penjaga neraka kata Mama Gupron. Sekarang saja dia video call dengan malaikat. Itulah Mama Gufron. Video call. Sanjang. Bahasa Samui pandai kecil. Bahasa jin pandai. Bahasa urang pandai. Bahasa hati Mama Gufron. Hati-hati. Banyak sekarang. Nanti dilihat saja, dicari sesat versi Majelis Ulama Indonesia ada 10 kriteria bahwa itu sesat. Ada 10 kriteria. Bisa muncul itu. Ya, kriteria sesat menurut Majelis Ulama. Ada. Berarti kita kalau ada di lingkungan kita terdeteksi seperti apa yang itu? Kau sase. Sase. Ganggu Bapak, Ibu rahimakumullah. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibnu Atha Ibnu Mikdam, kemudian sampai kepada di mana Abdul Jalil Al-Qaisi menceritakan ya asar berikut dari Abdullah Ibnu Amr. Apa itu asar? Sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat. Itu asar namanya. Ya, asar. Sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 210 yang kita bahas. Di saat awan itu turun, sedangkan jarak antara awan dan penciptaannya itu 70.000 hijab atau tirai. Di antara tirai itu ada cahaya kegelapan dari air. Kemudian di dalam kegelapan itu air mengeluarkan suara gelegar yang dapat mengejutkan hati. Ilmu kita belum sampai. Ya. Tapi kalau sudah di sana baru tahu kita. Sekarang kan mau ke sana, tapi belum mau ya. Ini kalau ditanya ingin capek mati atau ingin labe? Labe ya Mas ya. Ini Mas Tris nih. Segadang dulu yuk badannya Mas Tris ya. Alhamdulillah ya Allah itu Mas Tris itu. Sama tahu tukang tinju, tukang mencaki orang kini lah soleh ya. Soleh dari Ade Syabudin ya. Sekampung orang Tanah Hitam mau enak. Ya Semando Kan lay Semando ko nini mama gini. Alay. Aduh. Semando kacang miangko nan takui. Saketelay. Takui itu. Jadi hati goncang, hati takut. Dengan suara yang menggelegar. Ibnu Abu Hatim mengatakan, ayahku telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Wazir Ad-Dimaski, berarti dari Damaskus. Telah menceritakan kepada kami Al-Walid, telah menceritakan kepada kami bahwa aku bertanya kepada Zahir Ibnu Muhammad mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas itu 210. Naungan awan ini tersusun dari batu-batu yakut dan bertahtakan berbagai mutiara dan zabarjad. Ya,
itu yang berkilauan, mutiara-mutiara. Kalau kini kan awan-awan sama mencalia, ya, tidak saroman iko. Tapi Ustad, berarti kan awa mati sadonyo, langit hancur, bumi hancur, yang dunia ini sekarang. Pertanyaan, apakah nanti ada langit di akhirat itu? Apakah ada bumi? Apakah ada awan? Iya, itu jawabannya. Tapi bumi penciptaan baru lagi. Langit penciptaan baru lagi. Awan baitu pulau. Mudah-mudahan dengan memohon kepada Allah, ibu-ibu semuanya, termasuk yang lansia-lansia, bapak-bapak, masuk surga. Yakin seyakin-yakinnya berdasarkan keterangan dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada satupun dan bapak ibu yang seperti ini kalau di surga. Jadi tidak ada nantu sarumon kini sarugo. Maksudnya bapak ibu dimudahkan nanti. Ya Allah. Pak Leman ingin istri 70 bidadari, bisa Pak Leman. Selain Widyawati. Bisa. Angkat tangannya sampai tinggi Pak Leman. Saking ingin bidadarinya. Karena memang iya, fasilitas. Kalau fasilitas tidak dimanfaatkan rugi nak. Rugi pasti, rugi apain? Rugi. Terima itu fasilitas. Dikasih bidadari 70. Wih, mantap. Ibu-ibu ingin berapa? Suaminya nanti di sana. Bidadara. Minta saja. Diagiah. Dadonan ditolak. Enggak. Ya. Kalau di dunia ingin ini, ingin itu. Ya Allah urusannya panjang. Harus ada surat pengantar RT. Ingin dapat gas saja. Susah, sulit. Betul enggak? Nah, di sana insya Allah. Ibnu Abu Nujaih mengatakan dari Mujahid sehubungan dengan makna Zulalim minal Gomam yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 210. Yang dimaksud dengan awan dalam ayat ini bukan sembarang awan. Dan saroman awan itu awas sampaikan. Da awan saroman, awan di atas dunia. Awan ini belum pernah terlihat oleh seorang pun kecuali oleh Bani Israel ketika mereka tersesat di padang pasir. Kalau tidak percaya, tanyalah ke Bani Israel. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Arabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah sehubungan dengan makna firman-Nya, tiada yang mereka nantikan pada hari kiamat melainkan kedatangan Allah dalam naungan awan dan malaikat, yakni para malaikat datang dengan bernaungan awan, sedangkan Allah datang dengan cara yang Dia kehendaki. Nah, pengertian ini menurut salah satu qiraah lainnya, ahli bacaan, ada bacanya hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah wal malaika fi zulalim minal ghamam. Tiada yang mereka nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya Allah dan para malaikat dalam naungan awan. Perihalnya sama dengan makna yang terdapat dalam surah yang ke-25 Al-Furqan ayat yang ke-25. Jadi mudah menghafalnya. Surat yang ke-25 Al-Furqan ayat 25. Ya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Berarti banyak malaikat itu ya, bergelombang-gelombang. Tanzila. Ya, tanzila, bergelombang-gelombang. Dan bersiap-siaplah kita untuk menghadapi yaumul akhir. Apa arti yaumul akhir? Hari akhir adalah paling akhir, tidak ada ujungnya. Kalau dunia ada ujungnya, kematian. Yang harus kita yakini apa sebelumnya kajian?
2 kali mati, 2 kali hidup. Kan gitu perjalanan kita itu. Ya, mati pertama kita tidak ada di dunia. Jadi tidak ada dunia itu mati namanya. Kemudian Allah hidupkan. Sekarang nih di dunia. Berarti baru 1 mati, 1 hidup. Kemudian setelah hidup di dunia akan dimatikan kembali oleh Allah. Berarti 2. Setelah mati, apakah mati selamanya kita? Tidak, dihidupkan kembali. Berarti 2 mati, 2 kali hidup. Apakah kita siap untuk menghadapi kehidupan di sana? Wajib siap dengan amal-amal yang terbaik. Jangan malas kita beribadah, jangan malas kita berzikir, jangan malas kita beribadah, jangan malas kita berinfak, bersedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Insya Allah. Menuntut ilmu wajib, tidak ada sunat. Maka rajinlah menuntut ilmu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin minum, buek surang. Layani. Buek surang, cuci surang. Teh talua disediakan. Teh nyoh talua bawa masing-masing. Itu aja taruh.